Boleh sapa-sapa? Ada Holisa, aman? Ada. Aman? Halo, sahabat Samir. Hai sahabat Hai. Samir, halo. Gimana, masih pada hadir gak nih di live kita, teman-teman yang tadi dari Lampung, Bogor? Apakah masih hadir? Selamat sore kakak. Selamat sore juga kakak. Buat teman-teman yang lagi mantengin live kami, Samir, aku mau ngasih tahu kalau akan ada rezeki spesial sepanjang live kita ini ya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus, aktif, jangan lupa share, like, komen live ini. Biar siapa tahu ada rezeki spesial berjumlah ratusan ribu rupiah untuk teman-teman yang aktif pokoknya. Gitu. Aku mau coba ada kakak Faisal Fauzi 98. Halo kakak. Terus ada Kak Fahri. Halo kak. Salam jempol 3. Oke. Tuh. Oke, halo, ada siapa? Coba absen lagi dong, ini dari mana aja? Siapa tahu nambah nih. Tadi tuh udah ada dari Bogor, terus dari Lampung, Mas Rimba dari Marlia, Pak Andi dari Halim. Siapa tahu di sini ada. Oh, dari Sragen, Jawa Tengah, jauh banget. Surabaya hadir kak. Halo kakak. Oh, Bandung banyak juga ya. Aku dari Lembang kak. Oh, halo kakak dari Lembang. Banyak ya. Dari mana lagi? Ayo absen. Sama sekalian aku tuh mau ngingetin kalau di luar live ini sebelumnya di Instagram Samir tentunya kita tuh ngadain Samir quiz saku ya, yang mana di sini udah ada yang ikutan apa belum? Kalau belum, ayo segera ikutan karena akan ada total reward ratusan ribu rupiah untuk sahabat Samir yang beruntung. Oke, itu di luar live ini ya. Karena di live ini pun aku akan bagi-bagi hadiah spesial juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap aktif, komen, like, dan share live ini ya teman-teman. Jadi siapa tahu rezeki spesial total ratusan ribu rupiah itu jadi milik kalian. Oke? Yes. Jangan lupa. Jadi stay tune. Betul Stay ya? tune, Betul ya, Kis? betul, Mas. Belum ikutan kakak, ayo cepat kakak ikutan. Jangan lupa ikutannya hanya di Instagram Samir yang verified, yang benernya, yang aslinya, yaitu username-nya @samir_fintech. Yang ada centang birunya ya kakak-kakak, Instagram Samir, oke? Oke, tap love, jangan lupa tap love-nya. Bagikan cinta untuk kita semua. Jangan lupa sekali lagi aku ingetin untuk like, comment, and share live ini. Yang paling aktif sampai akhir nanti live akan ada rezeki spesial total ratusan ribu rupiah tentunya untuk yang beruntung. Yeay. Oke, selamat siang, selamat sore sahabat Samir. Berjumpa lagi dengan aku Kisti untuk di Bincang Samir. Dengan tentunya kita akan selalu membawakan tema finansial yang selalu berdekatan di sekitar kita. Oke. Nah, hari ini temanya adalah Ask the Boss, bongkar mitos pinjaman daring bareng Bos Samir. Wow. Nah, dari temanya aja pasti udah ketahuan siapa sih yang akan hadir di live kali ini nemenin aku untuk menjawab semua bongkaran mitos-mitos terkait pinjaman daring itu dan tentunya untuk Samir. Yes. Oke. Nah, di sini aku sangat merasa terhormat karena ada orang paling penting nomor 1 di Samir tentunya. Ada Bapak Handi, CEO Samir. Dan juga ada our public relation manager, boleh sapa-sapa teman-teman sambil diperkenalkan dirinya. Pak, mulai dari Pak Handi, boleh. Halo, ya selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Handi. Saya sebagai Direktur Utama dari PT Sahabat Mikro Fintech atau Samir. Oke, terima kasih Pak Handi perkenalnya. Hai.
Aku dengan Rimba, PR Manager dari Samir. Oke, Mas Rimba, thank you. Nah, teman-teman kan udah nih kita perkenalannya. Aku mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa share, like, dan komen live ini. Dan tentunya harus aktif ya, karena akan ada rezeki spesial yang nantinya di akhir live ini, siapa tahu kamu beruntung akan dapatkan ratusan ribu rupiah. Oke, jangan lupa selalu aktif, tonton terus, like, tap ya, love terus live ini dan share ke teman-teman atau kolega kerja atau mungkin keluarga, boleh. Nah, kan saya Pak Handi, kan Ya, ini nih kenapa kita nih dari tadi Samir. Siapa tahu yang baru join tuh nggak ngerti Samir tuh apa sih? Apakah kue, Pak Handi? Karena masih banyak, itu salah satu mitos juga. Ada yang bilang mungkin apakah Samir kue kak? Kayak gitu. Jadi boleh nggak sih Pak Handi sebagai CEO Samir, Direktur Utama Samir, dibantu kasih tahu teman-teman atau apa sih Samir itu, Samir Fintech itu? Oh, oke, baik. Terima kasih ya, Kisti. Iya, Saya Bang. kenalkan dulu nih yang namanya Samir. Ya, Samir itu nama perusahaannya adalah PT Sahabat Mikro Fintech. Ya, perusahaan ini berdirinya sejak tahun 2019. Ya, kemudian 2019, oke. ya, kemudian kita sudah mendapatkan izin dari OJK itu sejak tahun 2021 hingga saat ini. Jadi Samir sudah mulai beroperasi itu sejak 7 tahunan ya. 7 Sudah 7 tahun. tahun gitu. Hmm. Kemudian informasi juga nih Oke, Kisti, Pak. ya kalau Samir itu sudah punya tiga cabang loh. Oh, udah ada 3 cabang. Ya. Mana aja sih Oke, Pak? yang Boleh nggak pertama di-spill? kita punya kantor pusat di Mayapada, Jakarta. Kemudian yang Oke. kedua kita punya cabang itu di Jakarta Selatan, Jakarta di Selatan. Kemang tuh. Di Kemang, Oke. pusatnya anak Jaksel. Kemudian yang ketiga kita punya satu lagi ini terakhir paling Oke. bungsu. Oh, baru ya Pak? Ya, Bonteknya Samir. baru itu di Yogyakarta. Di Jogja. Tuh. Oke. Di sini mungkin ada yang dari Jogja, Kemang, yang dari Sudirman. Oke. Thank you Pak Handi. Produknya, Pak, kalau boleh tahu produknya Samir tuh ada apa aja sih Pak? Ya, produk Samir sih sebetulnya ada yang namanya Sahabat Prima ya. Oke. Itu juga produk unggulan kita tuh, Kisti. Oke. Ya, itu juga untuk membantu masyarakat Indonesia khususnya memang punya kebutuhan untuk pinjaman Ya. gitu. Jadi kira-kira berarti Samir ini sangat membantu ya sifatnya. Jadi untuk emang siapa saja yang lagi membutuhkan dana seperti biaya kesehatan Betul. atau biaya sekolah, kan sekarang lagi rame nih pas Betul. sekolah anak-anak tuh semester baru, sekolah baru, butuh kebutuhan baru tentunya. Nah, topik Pak, kita masih itu baca-baca komen. Oke, Pak, tapi nih boleh nggak sih dikasih tahu Samir itu udah legal apa belum? Oke, ini poin yang paling penting ya semuanya, baik bagi masyarakat juga sebagai informasi ya. Samir itu adalah platform yang sudah memiliki izin resmi dari OJK. Artinya Samir itu adalah pindar ya, Oke. bukan pinjol. Nah, itu yang harus mungkin diketahui oleh masyarakat, Kisti. Oke. Gitu. Jadi Samir udah legal ya? Sudah legal. Pindar, pinjaman Dari. Oke. Nah, tadi teman sahabat gimana? Udah nyimak dari apa yang Pak Handi jelaskan terkait Samir? Samir itu adalah pinjaman daring, sebuah aplikasi yang sudah legal di bawah diawasi oleh OJK dan berizin juga berizin. Jadi jangan khawatir Samir nih palsu atau bukan sih, tapi tenang betul. aja, Samir itu sudah berizin, jadi sudah sejak 2019 dan dapat izin di 2021. Betul. Samir juga punya 3 cabang, itu di Mayapada Jakarta, juga ada di Kemang, Jakarta Selatan, dan yang terakhir, satu lagi terakhir di Yogyakarta. Jadi teman-teman kalau misal ada suatu kebutuhan terkait Samir, boleh mampir, ada pertanyaan langsung pengen ditanyakan ke Samir, boleh. Oke. Nah, kan dari tadi banyak banget nih udah mulai tanya-tanya soal Samir. Oke. Gimana kalau kita langsung aja, jadi aku mau disclaimer nih teman-teman, sebelum live ini dimulai, kita nih di Instagram ngadain Q&A Pak. Oh, oke. Mas, jadi
Q&A-nya itu tentang mitos terkait Samir. Jadi Oke. daripada itu jadi fitnah, Ya. lebih baik kita langsung klarifikasi langsung mumpung ada PR manajernya Mas Rimba dan juga ada Pak Handi selaku CEO Samir. Oke. Ya. Ada nih yang pertanyaan dari sahabat Samir yang kemarin masuk input di Q&A kita. Oke. Ada dari Kak ADR GNPMD. Oke. Biar masyarakat gak salah kaprah, Ya. apa saja ciri-ciri utama yang membedakan pinjol legal seperti Samir dengan yang ilegal? Oh, sorry. Pindar legal seperti Samir dengan yang ilegal. Itu Oke. bedanya apa sih? Boleh Mas Rimba bantu jawab? Yes, Kis. Jadi sebelum jawab apa itu ciri-cirinya dan Oke. menyambung bos kita, tadi sudah sampaikan Pak Handi. Mm-mm. Ya, jadi perlu diketahui ini kalau kita tarik ke belakang sedikit, ya, memang ada perbedaan nama pindar dan juga pinjol. Oh, oke. Ya, tapi dari historinya ini perlu teman-teman ketahui juga bahwa ini dari bukan hanya sekedar istilah nama pindar atau pinjolnya, Oke. tapi bagaimana dari pengawasan, perizinan dan praktik usahanya ini udah sangat berbeda signifikan, Kis. Oh. Ya, jadi perlu teman-teman ketahui ya, kenapa akhirnya OJK bersama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, istilahnya rebranding ya, ya, yang tadinya kita dikenal adalah pinjol, tapi akhirnya menjadi pindar, sebutan pinjaman daring. Itu memang untuk membedakan antara yang legal mana yang tidak legal. Oh. Jadi kalau yang dikatakan legal, kita selalu menyebutnya adalah pindar. Pindar. Ya. Oke. Tetapi yang ilegal itu adalah pinjol Pinjol. atau pinjaman online. Jadi bisa dibayangin kalau dari data dari OJK ya, Kis, sampai dengan April 2026 itu yang disebut aplikasi pinjol yang ilegal itu dari OJK sudah merilis ada 3.214. Oh. Dan sampai dengan kuartal pertama 2026 ternyata dari Satgas Pasti atau singkatan dari Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal OJK itu sudah memblokir sebanyak 951 entitas atau aplikasi pinjol yang ilegal. Sementara yang disebut pindar yang memang berizin dan di bawah pengawasan OJK salah satunya adalah Samir, ya Pak Handi ya? Iya, betul. Ya. Itu hanya ada 94. Dari ratusan banyak itu ya Betul, Pak. bayangin Ribuan yang bahkan, pinjol atau ilegal itu 3.000 lebih. 3.000 lebih. Kalau yang legal Legal? atau pindar itu 94. Oh. Nah, sekarang kita masuk nih. Perbandingan Kenapa ada rebranding itu? Ternyata dari OJK sendiri ini merupakan bentuk daripada penerapan perlindungan konsumen dan terkait dengan keamanan data pribadi. Ini mengacu dari POJK nomor 10 garis miring POJK titik 05 garis miring 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut sekarang adalah pindar. Nah, sekarang kita tarik nih, Kis. Oke, Pak. Langsung dari pertanyaannya. Ya, Pak ya? Boleh. Ya. Nah, berarti Bedanya apa tuh? ciri-cirinya apa? Nah, kalau pindar sudah jelas dari pengawasan dia berizin oleh OJK. Termasuk Samir. Kalau yang pinjol itu jelas dia menerapkan praktik-praktik operasionalnya itu tidak berizin. Ya. Kemudian yang kedua adalah dari pindar dia jelas punya susunan pengurus manajemen. Betul. Seperti Samir, ya punya direktur utama Pak Handi Juniandri. Pak Handi. Punya tim brand Kistiana. Saya Sampurasun. Dan punya PR Rimba. Oh iya. Tapi kalau di pinjol, mereka tuh nggak punya susunan pengurus. Oh, Bahkan kantor pun tidak ada. tidak ada Ya, palsu lah. palsu semua. Kemudian yang kedua dari sisi pindar, karena kita mengikuti regulasi OJK, di bawah pengawasan OJK, maka pasti untuk penerapan bunga itu sesuai dengan regulasi OJK dan mengikuti kode etik daripada AFPI. Sementara kalau pinjol itu bunganya tuh sudah tinggi ya Pak. Iya. Bahkan disebut kalau istilah kerennya Kis mencekik leher. Mencekik. Leher. Udah bukan leher lagi itu Pak. Kemudian dari praktik untuk penagihan, kita dari pindar itu semua
tim penagihan itu bersertifikasi AFPI ya Pak. Iya, Oh, betul. Jadi sudah menerapkan kode etik bagaimana penagihan yang aman, beretika, dan lain sebagainya. Oke. Tunduk kepada aturan hukum. Iya. Kalau di pinjol, mereka penagihannya bersifat teror, ancaman, dan lain sebagainya. Iya. Nah, jadi yang sekarang kasus sedang terjadi, itu kebanyakan adalah dari pinjol Dari pinjol. atau yang ilegal. Hmm. Nah, yang terakhir, ciri-cirinya perbedaannya kalau di Pindar itu, mereka dari kita sendiri, Samir sendiri selalu mengutamakan perlindungan terhadap konsumen. Oke. Ya, Hmm. kita punya ada layanan pengaduan. Oke. Kalau ada keluhan dari customer, kita ada. Oke. Website kita ada. Sosial media kita, Instagram, yang centang biru. Centang biru, ingat Samir_Fintech. Yes. Nah, kalau di pinjol, mereka tidak punya itu semua. Oke. Begitu. Jadi, ini teman-teman harus bisa membedakan gitu. Jadi, apakah Pindar itu, apakah pinjol. Oke. Jadi, untuk kedepannya teman-teman punya satu pemahaman yang sama nih. Kalau disebut Pindar, itu adalah Samir. Karena kita berizin Dan diawasi OJK. Kalau aplikasi lain, itu pasti pinjol. Oke. Kalau yang tidak di bawah OJK. Gitu, Oke, Kis. jadi intinya Pindar itu lebih kompleks Betul. dan lebih lengkap ya, Ya, Pak Betul, ya. betul. Dan ditambah kita ini customer oriented. Yes, Betul. betul. Yang pasti adalah kita nggak alamat palsu, ada alamat betulnya. Ya. Thank you Mas Rimba penjelasannya. Yes. Nah, untuk mempertegas poin yang tadi Mas Rimba jelasin nih ke kita. Ternyata dari ciri-ciri Pindar legal itu kan berizin dan diawasi OJK. Betul. Nah, ada pertanyaan menarik lagi nih dari sahabat Samir. Ada 2 pertanyaan ya Pak ya. Oke. Yang pertama itu dari Santi.Septiani. Bagaimana cara memastikan sebuah aplikasi pinjaman online benar-benar legal dan diawasi OJK? Serta apa tanda-tanda yang paling mudah dikenali masyarakat? Itu dari Santi. Oke. Lalu ada dari Ditajung_. Di era sekarang, apa ciri-ciri paling mudah untuk membedakan pinjaman online legal dan ilegal hanya dalam beberapa menit? Nah, Wow. ini sama aja intinya dalam sekali, ini legal, Oke. ini ilegal ini. Oke. Gitu. Jadi dari mungkin biar lebih cepat juga kali ada Iya. cara jitunya nggak sih Pak? Iya, Boleh iya, iya. dibagikan. Oke, Dari Pak baik, Handi. baik, terima kasih. Jadi gini, sebetulnya untuk paling mudah ya, untuk di zaman saat ini ya, bagaimana masyarakat bisa tahu apakah ini Pindar ilegal atau bukan. Itu ada internet ya. Ada semua bisa akses internet kan. Oke. Artinya kita bisa langsung cek itu di Google, kita bisa ketik ada keywordnya tuh. Pertama keywordnya adalah Direktori LPP BBTI. Oke. OJK ya, OJK. itu nanti akan muncul di websitenya ojk.go.id tuh. Itu bisa diklik, di situ ada list Pindar-Pindar yang punya izin dari OJK. Nah, OJK. salah satunya nama perusahaan kita ada di situ, PT Sahabat Mikro Fintech atau Samir, yang secara urutan kalau di website OJK itu ada di nomor 91. 91. Seperti itu, Kis. Langsung aja. Langsung ada. Baik Pak, terima kasih. Benar. Atau dari Mas Rimba ada yang mau ditambahkan? Iya, iya benar banget ya kata Pak Handi. Nah, tapi kalau boleh saya sedikit menambahkan ya Boleh. teman-teman, kalau yang legal itu atau Pindar seperti Samir ya Pak, Ya. ya itu untuk mengakses data ponsel. Jadi setiap pengguna itu kita menerapkan dari implementasi OJK, kebijakan dari OJK itu ada istilahnya camilan. Camilan. Bukan cemilan ya teman-teman, camilan. Camilan. Ya, Apa tuh camilan? singkatan dari kamera, microphone, and location. Oke. Nah, itu yang Pindar. Mm-mm. Tapi kalau yang pinjol, Oke. nanti teman-teman kalau itu jangan sembarangan gunakan, lihat dulu. Kalau meminta aksesnya lebih daripada kamera, microphone, and location, itu kita bisa pastikan ya Pak, itu Iya. adalah pinjol Iya, betul. atau ilegal dari sisi akses data. Jadi kenapa? Karena dari Pindar sendiri sejak kita sudah di bawah pengawasan OJK, maka kita benar-benar hati-hati karena ini mengenai penyebaran data pribadi. Betul. Tapi kalau pinjol karena dia lebih di atas daripada permintaan camilan, itu bisa menyebarkan data Iya. dan tidak ada tunduk kepada hukum ya Pak. Betul. 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 Jadi ini menyambung sebenarnya Pak dengan pertanyaan dari
sahabat Oh. Samir. Nyambung ya? Nyambung banget. Nyambung ya. Kebetulan karena terkait ini juga banyak yang nanya terkait data bocor, data Oke, pribadi apakah oke. disebarkan. Nah, ini Oke. perwakilannya udah kita pilih dari Raihan_311225. Oke. Apakah benar semua pinjol pasti menyebarkan data pribadi jika Yes. telat bayar 1 hari? Dan ada juga dari Mei_aja. Apakah benar data pribadi nasabah pinjol ilegal bisa disebar ke seluruh kontak HP jika terlambat membayar? Gitu. Jadi Oke. benar berkesinambungan dengan yang tadi Mas Rimba jelaskan, yaitu camilan jangan lupa ya, yaitu Kamera, mikrofon, mikrofon, location. location. Oke. Ya. Dan mungkin Pak Handi ada yang bisa ditambahkan nggak terkait benar nggak sih apa akan disebar data kita? Oke, baik. Ini sebetulnya kalau bicara di Pindar itu tidak boleh atau tidak benar ya. Itu di Pindar sangat menjaga yang namanya data pribadi konsumen. Artinya kita punya regulasinya dan itu pun sudah tertuang di dalam regulasi atau undang-undang perlindungan data konsumen ya. Kemudian kalau pinjol mungkin memang akan ada kemungkinan seperti itu. Oke. Pasti, karena biar gimana pun apa yang tadi sudah disampaikan Pak Rimba bahwa mereka bisa mengakses di luar dari yang camilan. Oke. Artinya bisa mengakses foto, Betul bisa banget. mengakses kontak-kontak di handphone kita dan itu bisa disebarkan secara aktif oleh pelaku-pelaku yang bermain di industri pinjol yang Betul. ilegal Oke. gitu. Jadi artinya kalau bicaranya Pindar apakah bisa menyebarkan data? Oh itu bohong, itu adalah mitos karena kita sudah Yes. diatur, diawasi oleh regulasi OJK seperti Betul. itu. Betul Oke, sekali. thank you Pak Handi penjelasannya. Mas Rimba juga terima kasih. Jadi intinya terkait bocornya data ini, kita kan sudah kasih tahu nih langkahnya tadi yang Iya. Mas Rimba bilang, camilan dan juga terkait keamanan ini sudah Betul. dipastikan di POJK itu ya Pak Iya, ya. betul. Tapi balik lagi kita harus gimana pun kontrol diri kita. Iya, Nah, yaitu betul. bukan satu-satunya cara, salah satunya cara adalah camilan. Yes. Jangan berikan akses lebih dari kamera, mikrofon dan Ya. juga Location. location, betul. Nah, oke, banyak banget ternyata ya Pak Banyak Handi, ya. Mas Rimba ini pertanyaan terkait Bagus. mitos. Keren-keren nih, Keren keren-keren. banget. Penontonnya. Oke, kita mending lanjut aja. Untuk ciri pindar atau pinjaman daring legal selanjutnya. Heeh. Oke. Kan yang tadi itu kan legal itu sudah pasti ada di OJK, webnya betul. kan namanya. Jadi teman-teman jangan ini kan kita kemana aja pasti bawa HP. Betul. Betul kan? Betul. Tinggal buka Google, Yes. langsung search Pindar legal Betul. by OJK. Langsung itu yang ada di websitenya OJK. Samir di urutan keberapa Pak? 91. 91. Ya. Oke. Betul. Nah, terus kita sambil bacain komen kali ya Pak. Boleh, boleh. Oke. Halo, kita sapa-sapa. Ada Kak Destaris 20, terus ada Kak Nimas. Halo, thank you. Teman-teman, aku mau ngingetin jangan lupa like dan share, juga aktif komen karena kita akan ada rezeki spesial jumlahnya ratusan ribu rupiah. Untuk kamu yang aktif tentunya jangan lupa tap love, share live ini dan aktif bertanya di komen. Ingat, komen, jangan sampai kamu tidak meninggalkan komen karena yang aktif akan dapat rezeki spesial. Oke. Nah, Udah banyak banget ya Kis banyak pertanyaannya. banget. Oke, untuk ciri pindar atau pinjaman daring legal selanjutnya itu adalah cara penagihan yang beretika dan sesuai regulasi OJK ya. Cocok nih. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat Samir juga mengenai penagihan. Ini yang paling banyak sering ditanyakan Iya. kan. Nah, ada pertanyaan dari Kak Silva Sonia 0428. Ya. Penagih utang atau debt collector pinjol resmi boleh menagih dengan cara meneror dan mengancam nggak sih Pak? Terus boleh dijawab Pak Handi. Oke, Terkait ini. baik. Ya, ini tentu saja nggak boleh ya, karena Pindar itu punya regulasi tentang bagaimana mekanisme melakukan penagihan. Oke. Ya. Dan itu juga diatur di dalam COC, Asosiasi AFPI, bagaimana kita punya masalah waktu, caranya seperti apa untuk bisa melakukan penagihan ke konsumen-konsumen kita tuh. Jadi ini jawabannya adalah tidak boleh ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tenang aja. Karena itu udah diatur oleh aturan OJK Iya, ya Pak ya. Betul, Benar. betul. Jadi bisa dilaporkan kalau seandainya Sangat ada bisa, pelanggaran. sangat bisa. Betul. Kayak gitu. Dan
dipastikan itu tuh dari pinjol ilegal kalau misalnya itu melanggar Yes, aturan yang tadi. betul. Oke. Kalau suatu saat misalnya sahabat Samir menemukan oknum penagihan yang melanggar ketentuan tersebut, Ya. boleh banget Mas Rimba, kita tuh harus kemana sih ngadunya? Oh, oke. Jadi teman-teman jangan khawatir ya Pak ya. Iya. Bahwa bagi teman-teman yang ternyata juga mengalami keluhan mengenai layanan penagihan, ya salah satunya terhadap Samir, karena memang keuntungannya adalah kalau mengajukan pinjaman di Pindar seperti Samir, karena kita di bawah pengawasan OJK, maka kita juga memberikan layanan pengaduan ya Pak. Betul. Jadi secara resmi dan kita bisa berikan solusinya. Jadi apabila saat ini para penonton yang sedang menyaksikan tayangan live streaming ini dan memang pengguna Samir, apabila juga ingin melakukan pengaduan lah ya, atau layanan tentang penagihan dari Samir, bisa hubungi ke email kita ya secara resmi, yaitu customerservice@samir.co.id. Atau bisa juga ke hotline kita 1500966 1500966. Ada juga Instagramnya tuh. Instagram ya Pak. Oh iya benar. Instagram kita harus dipamerkan ke iya, centang biru. yang centang biru. Betul. Itu username-nya adalah Samir_fintech. Betul. Kan banyak banget katanya, banyak yang ngaku-ngaku akun Samir, terus ada yang suka dihubungi Oke. katanya. Teman-teman, pokoknya kalau ada yang mengaku-ngaku Samir itu adalah contoh salah satunya kita tuh nggak menggunakan WhatsApp. Betul. Betul kan Pak? Ya. Tidak ada layanan WhatsApp. Jadi yang tadi resmi hanya yang tadi disebutkan oleh Mas Rimba. Ya. Itu hotline, telepon, terus Email. Sosial media, Instagram. Ya. @samir_fintech Betul. yang centang biru, dan juga di live chat. Live chat, aplikasi. Betul, ada di aplikasinya. Oke. Teman-teman jangan lupa tulis pertanyaan kamu tentang Pindar ataupun tentang Samir. Jadi yang pertanyaan paling oke dan beruntung kita pilih di Bajakan akan ada rezeki spesial tentunya. Tuh bagus tuh Kis, pertanyaan Kis. Banyak banget. Nimas. Boleh coba dari Nimas, bagaimana cara melindungi data boleh di scroll yang bawah? Instagramnya. Udah keburu ke atas ya. Oke. Keburu Instagramnya. Oke. Oh itu ada di bawah Nimas lagi. Ada Ada lagi. anggapan bahwa meminjam di tempat yang berbeda-beda bisa menutupi kekurangan dana. Mengapa kok bisa? Nah, boleh dijawab ya, Pak Andi ya, ya Kis ya. Ya. Ya ini makanya penting sekali teman-teman bahwa ya memang teknologi finansial seperti Samir ya yang bisa digunakan oleh masyarakat luas, yang bisa memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi teman-teman maupun bagi para pelaku usaha. Tapi memang dari sisi kita tetap perlu ada bijak dalam menggunakan layanan teknologi finansial itu gitu ya, sehingga jangan sampai terjadi gali lubang tutup lubang, tetapi bijaklah menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada pepatah kebutuhan versus keinginan. Nah, jadi gunakan kalau memang ada kebutuhan mendesak dan jangan FOMO. Jangan FOMO. Betul. Jangan mentang-mentang kita kan 100% online ya iya, prosesnya. Betul. Dan juga tidak perlu dokumen yang macam-macam. Iya, betul. Dokumen fisik kayak akte rumah, akte tanah gitu nggak perlu. Jadi kalian harus lebih bijak ya dalam menggunakan Pindar ini. Oke, saatnya rezeki spesial untuk makasih banget udah sabar stay di live ini. Buat kalian jangan lupa harus aktif. Ingat, aktif ya, karena akan ada total ratusan ribu rupiah untuk kamu yang beruntung. Tadi kan udah bahas tentang cukup banyak ya pertanyaan tentang Pindar dan juga pinjol ini, beserta pertanyaan terkait lainnya. Sekarang kita juga mau buka sesi kuis nih buat lihat seberapa paham dan seberapa nyimak dari tadi sahabat Samir terkait
Pindar dan pinjol. pinjol ini. Yes. Ada rezeki ekstra senilai masing-masing 50.000 untuk 6 Wow, gede penjawab banget. yang benar. Yang mau ketik mau, cepat ketik mau. Yang mau sebanyak-banyaknya ketik mau. Oke, Yes. jangan lupa ada total hadiah ratusan ribu rupiah untuk 6 penjawab. Oke, Wih. ayo cepat ketik mau, aku tunggu. Ketik mau. Oke, ketik mau ya, jangan lupa ketik mau. Oke, aku tunggu nih. Ada Kak Rohmat 503 mau. Oke, yang banyak-banyak. Pokoknya aku tunggu, akan aku sebutkan pertanyaannya, Coach ya. Jadi kalian abis ketik mau, jangan langsung ditinggal HP-nya, jangan ditinggal nyuci, jangan ditinggal bayar ke bank segala macam. Tapi Apalagi ditinggal bobo. aduh, ditinggal ketiduran itu Pak namanya. Pokoknya standby HP-nya karena sebentar lagi aku akan bacain pertanyaan untuk kuisnya. Yeay. Siapa lagi? Ayo ketik mau, ditunggu. Mau. Oke. Kayaknya udah 7.000 peserta Pak. Oh ya, luar biasa. Mantap. Kayaknya kita mulai aja kuisnya ini. Boleh, Oke. boleh. Nah, pertanyaan pertama. Sebutkan kepanjangan dari pindar. 1, 2, 3. Jawab. Ayo tepat. Jawab. Ayo ketik kepanjangan dari pindar. Ayo dijawab. Ayo ketik. Tim Samir lagi mantau nih. Ketik. Siapa yang Wah. jawabannya benar? Di screenshot. Nanti rezekinya buat yang beruntung tentunya. Ayo. Masih ada yang jawab mau. Masih dijawab. Ya kamu jawab aja. Pertanyaannya adalah sebutkan kepanjangan dari pindar. Ayo jawab cepat. Ketik. Ayo standby, ketik. Oke, pinjaman daring, pinjaman jaring. Jaring Pak, ya? bener. Ada pinjaman Cari ikan ya berarti. pinjaman taring Pak, katanya bener gak tuh Pak pinjaman taring? Pinjaman daring, wah ini mah pinter ini. Berarti nyimak tadi Pak Handi bilang apa sama Mas Rimba. Keren ya. Oke, pinjaman daring. Oke. Ya, kita Oke, aku bungkus pertanyaannya. 3, 2, 1. Yeay. Tutup. Kita tutup untuk pertanyaan pertama ya. Oke. Nah, lanjut di pertanyaan kedua. Pokoknya abis aku sebut pertanyaan, kalian harus jawabnya setelah aku hitungan ketiga, oke? Jadi jangan langsung ketik dulu, tapi ketika aku bilang 1, 2, 3, baru kalian boleh jawab, oke? Nah, pertanyaan kedua, siap-siap, tapi jawabnya setelah hitungan ketiga ya. Pertanyaan kedua, Samir itu aplikasi pindar atau pinjol? Jawabnya siap-siap, 1, 2, 3. Oke. Ketik. Ditunggu jawabannya. Mana nih teman-teman? Samir itu aplikasi pindar atau pinjol? Tadi kalau nyimak Pak Handi dan Mas Rimba itu udah sangat lengkap banget tuh. Keren loh. Jawabannya. Banyak yang bener loh. Apa itu? Keren. Pindar. Bener nggak sih Pak pindar? Gitu. Kita lihat jawabannya nanti. Kita lanjut dulu. Samir itu pindar. Kita coba. Pindar. Oke. Ayo jawab lagi dari siapa itu? Ayo. Ayo yang baru join, aku mau ngasih tahu kita lagi ada rezeki spesial nih berjumlah ratusan ribu rupiah. Oke. Untuk yang beruntung, oke. Jadi, ayo diketik sebelum aku lock jawabannya ya. Oke, Samir itu pindar atau pinjol? Itu ada tuh. Bener 3, tuh. 2, 1. Ida, jawabannya pindar. Oke, Ada tuh. Kita lock Ida. jawabannya ya, Ya. Mas Rimba. Yeay. Ya. Nah, bakal pertanyaan terakhir nih. Kita lihat apakah teman-teman bisa lebih cepat, gercep dalam menjawab. Ingat ya, jawabnya setelah hitungan ketiga ya. Nah, lanjut untuk pertanyaan ketiga. Siap-siap, jarinya jangan dilepas dari HP ya. Siap-siap untuk menjawab. Manakah yang berizin dan diawasi OJK? Pindar atau pinjol? 1, 2, 3. Oke, ayo jawab. Ketik. Nah, ini sih
Ini sih Wah, tinggal keren. merem nggak sih jawabnya Pak? Ngetiknya tinggal merem. Keren. Oke, Fahri Ariza, Indah. Oke, ayo jawab terus yang tadi. Siapa Terus. tahu rezeki spesialnya jadi milik kamu. Oke. Nah, selain ada rezeki spesial di live ini, aku mau ngingetin lagi kalau kita juga punya rezeki spesial di Instagram Samir. Jadi sambil jawab terus aja kumpulin jawabannya yang benar, pindar. Oh, kayaknya pada nyimak nih. Teman-teman, jangan lupa aku sekalian mau ngingetin untuk follow Instagram dan TikTok Samir. Yes. Untuk Instagram yang centang biru Samir_Fintech. Dan untuk TikTok ada Samir Fintech. Oke. Nah, ayo, masih aku tunggu nih. Wah, ada yang bilang Aku lock. udah tahu jawaban sebelum diomongin, Kis. Keren. Oke, aku lock ya jawabannya. Keren. 3, 2, 1. Thank you sahabat Samir yang udah Halo. jawab quiz tadi. Kakak Halo. Ida, Kakak bagus juga Ida. jawabannya tuh pindar. Tadi ada yang Dong, udah ini, Samir, sebelum iya. ditanya gimana Betul. tuh cara jawabnya sebelum ditanya, bisa gitu ya. Ya udah, oke. Apa kita lanjut tanya jawab nih Boleh, Pak Handi? boleh. Karena banyak banget pertanyaannya. Boleh, masih banyak ya? Oke. Kita jadi harus memberikan penerangan untuk mereka yang sedang kebingungan. Mumpung ada Bos Samir, Kis. Betul, kita harus Ya. acak-acak jangan ya, kita harus kupas tuntas. Kok kupas? Oke. Ini ada pertanyaan dari Under Dwi P. Halo Pak, Oke. mau nanya dong. Aku pernah lihat di TikTok katanya Samir itu pinjol semi legal. Jadi aman aja kalau digalbay. Apa tanggapan Bapak tentang statement mereka? Oh, lagi rame nih Pak Lagi rame. soalnya Iya, iya, galbay. benar. Mungkin nanti Mas Rima bisa nambahin Iya, dengan iya, galbay. Oke. Ini ada di TikTok ya informasi seperti itu ya. Nah, itu juga harus saya sampaikan hati-hati ya terhadap informasi yang memang disampaikan yang tidak punya dasarnya. Artinya gini, Samir itu adalah perusahaan yang punya lisensi, artinya punya izin dari OJK, resmi dan diawasi oleh OJK. Oke. Jadi Samir itu punya kewajiban juga untuk melaporkan SLIK. Ya, Oke. itu juga bisa dilihat tuh di kontennya kita waktu beberapa saat yang lama kan. Ayo scroll. Tentang SLIK dan sebagainya itu udah dijelaskan sekali ya. Artinya jika memang ternyata gagal bayar itu otomatis namanya akan masuk terhadap laporan SLIK yang bermasalah. Ya. Jadi Itu yang dirugikan adalah ya konsumennya itu sendiri. Oke. Gitu. Makanya kami bilang ke masyarakat atau pengguna atau konsumen semuanya jangan sampai gagal bayar. Itu yang paling penting gitu. Oke. Mungkin zaman atau mungkin akibat dari SLIK jelek itu apa sih? Iya. Tapi bagus banget ya tadi penjelasan dari Pak Handi. Sedikit menambahkan lagi dari pertanyaan tadi bahwa di industri fintech peer-to-peer lending ini nggak ada semi legal dan legal gitu. Yang ada adalah berizin dan tidak berizin. Oke. Berizin adalah pindar seperti Samir dan tidak berizin ya 3.000 lebih aplikasi pinjol itu Betul. yang disebut tidak berizin atau ilegal. Oke. Jadi kita sampaikan bahwa Samir berizin dan diawasi oleh OJK, berarti kita disebutkan pindar. Nah, terkait SLIK OJK jelek itu, ya ini nanti menunjukkan kalau teman-teman sudah masuk dalam SLIK OJK, yaitu peminjaman yang tidak diselesaikan kewajibannya terhadap pindar, maka itu kalau ada melakukan peminjaman yang lain lagi akan terjadinya cacat ya Pak, kredit historinya gitu. Jadi Karena nggak bisa ngajuin lagi. betul, Gitu. Iya, betul. akhirnya jadi tidak bisa mengajukan ke tempat lain. Barangkali nanti mau mengajukan KPR, Betul. mau ambil kredit mobil atau Jadi- kredit motor, itu nantinya kedepannya akan bermasalah. Betul. Seperti Oke. itu. Benar-benar, Pak. Jadi akan bermasalah kemana-mana ya. Jadi jangan sampai digalbay. Iya, betul. Ya, jangan sampai galbay. Galbay. Nah, karena banyak banget nih Pak komen yang masuk, kita pilih yang akan kita bacakan dan kita jawab langsung ya Iya. Pak. Mumpung ada bosnya nih. Dari T_Chandra. Pak, jika kita masih berlangsung punya pembayaran di pinjaman daring yang lainnya, apakah kita boleh mengajukan pinjaman di Samir Fintech, Pak? Apakah itu
itu kemungkinan besar disetujui. Ini Pak Handi langsung nih, iya ask the boss. Ask the boss. Jadi kalau misalkan udah punya pinjaman di tempat lain, terus mau pinjam ke Samir, apakah bisa langsung disetujui? Oke, inilah. Apakah ada syaratnya? Iya, oke, baik. Jadi pertama begini, ini yang harus diketahui juga untuk semuanya, bahwa Samir itu punya sistem melakukan verifikasi dulu tuh. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba bisa disetujui. Artinya semua melalui mekanisme pengecekan dari identitas, kemudian pengecekan juga mengenai kualitas pembayarannya di tempat lainnya juga seperti apa. Kemudian juga ada verifikasi mengenai penghasilannya juga tuh harus dicek semuanya sehingga kalau itu semua sudah lolos barulah bisa menjadi konsumen kita. Mungkin seperti itu. Iya. Terus ada batas maksimal nggak sih kalau misal kita pinjam gitu Pak di aplikasi lain gitu, misal nggak boleh lebih dari 10, nggak boleh lebih dari 6 gitu misal. Baik. Sebetulnya kalau masalah regulasinya memang sempat diatur regulasi seperti itu. Artinya begini, yang paling penting adalah jangan sampai pinjam ke beberapa tempat yang akhirnya menjadi gagal bayar. Ini yang harus semua ketahui bahwa mungkin meminjam itu mudah, gampang ya kan, cepat ya dan sebagainya. Apalagi prosesnya online. Betul. Apalagi online. Nah, kemudian lupa tuh pada akhirnya nggak sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita tuh. Nggak bisa ngangsur di tempat lain. Akhirnya buka lagi tempat lain untuk bayar angsuran tempat lainnya juga. Terus akan jadi gulungan. Akhirnya jadi berantakan semuanya. Nah, itulah harus bijak, tadi yang Pak Rima bilang harus bijak dalam memilih atau menggunakan fasilitas pembiayaan secara online. Artinya diminta masyarakat itu juga untuk paham dan mengerti ada risiko tuh. Salah satunya adalah risiko yang namanya nggak mampu untuk melakukan pembayaran. Betul Pak. Seperti itu sih. Kalau nggak salah ada maksimal jumlahnya ya, 3 di pinjaman daring itu ya Pak ya. Iya. Regulasinya sebetulnya betul, maksimum adalah 3. Ya kita juga tetap melakukan beberapa penilaian pembatasan. Jadi kita juga analisa kalau memang sudah terlalu banyak, itu juga akan jadi perhatian ya buat kita. Nggak semuanya kita setujui juga gitu. Oke. Terima kasih Pak Handi, Mas Rimba penjelasannya. Sama-sama Kis. Sangat luar biasa terkait mitos dan fakta terkait Pindar dan pinjol ini. Oke. Terima kasih. Jadi teman-teman sahabat Samir, makasih banget sudah hadir di live ini. Jadi yang tadi kita bisa simpulkan ya Pak ya. Samir Fintech itu adalah legal. Betul. Oke, kita legal dan terdaftar di OJK ya Pak ya. Di urutan ke-91 kalau kita buka website OJK ada daftar itu. Betul. Nah, dan juga terkait apakah boleh pinjam lebih dari ini, nggak boleh ya Pak ya. Dan kita juga terkait penagihan itu ada aturannya. Jadi kalau misalnya sahabat Samir merasa ada yang dirugikan terkait penagihan, itu pasti ilegal. Karena Samir sangat mematuhi regulasi OJK. Betul. Gitu. Terima kasih sahabat Samir. Terima kasih Pak Handi. Sama-sama. Terima kasih Mas Rimba. Kis. Terima kasih Pak Handi. Sama-sama, Oke. Nah, pengiriman rezeki spesial ini tidak dipungut biaya. Jadi yang tadi udah aktif banget, udah like, udah komen, udah tap share ke semuanya, itu tenang aja karena akan diumumkan special quiz dengan total hadiah 600.000 akan diumumkan via Instagram @samir_fintech tanggal 23 Juni 2026. Tenang aja, pengiriman rezeki spesial ini tidak dipungut biaya apapun. Hati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Samir tentunya. Pastikan untuk hanya follow dan hubungi kontak resmi Samir, yaitu di Instagram dan Threads @samir_fintech yang centang biru. Ingat, centang biru. Lalu ada TikTok @samirfintech, ada Facebook Samir Spasi Fintech, lalu ada X Samir_fintech, lalu YouTube Samir_fintech. Dan juga hotline di 1.500 966. Ada juga email di customerservice@samir.co.id. Juga yang terakhir ada live chat di aplikasi Samir. No WhatsApp, oke? Karena itu ngaku-ngaku Samir tuh kalau yang WhatsApp banyak banget soalnya betul. Apalagi menghubungi duluan. Samir betul. tidak akan menghubungi duluan kecuali memang ada sebelumnya kita udah ada tektokan, oke? Nah,
Teman-teman, makasih banget. Pak Handi udah Ya, bersedia. sama-sama. Bosnya Samir loh Iya bersedia dong. hadir Terima buat. kasih. Dan Mas Rimba juga, Yes. PR manager kita. Terima kasih banget udah datang. Jangan pantengin terus Instagram Samir, sosmed Samir karena akan ada banyak informasi terkait edukasi finansial. Yes. Oke. Skype bareng-bareng. Oke, Sam- Samir siap diandelin. diandelin. Jangan lupa follow Bye bye. Special Makasih. please. Terima kasih. Makasih, Makasih Rimba. banget Pak. Makasih Mas Rimba. Gitu. Dadah. Makasih Kak Nanda Yulia Rimba. Halo Kakak Salam Nadia, kenal. Kakak Teh Chandra. Oke. Hai Kakak Ferni Manis. Halo. Ada Kak Pinto. Kakak underscore Ferni PM. Manis. Kak Teh Chandra ini rajin banget loh nonton live kita. Iya ya. Iya aku apal. Soalnya